Pemirsa, kasus suap pegawai pajak kembali terbuka ke permukaan. Operasi tangkap tangan KPK di KPP Madya Jakarta Utara mengungkap praktik negosiasi di bawah meja yang memangkas kewajiban pajak hingga 80%. Dari temuan kurang bayar puluhan miliar rupiah menjadi belasan miliar. Negara dirugikan dan integritas sistem pajak kembali dipertanyakan. Lebih dari sekedar OTT, kasus ini memperlihatkan dugaan keterlibatan lintas jabatan di internal pajak serta indikasi peran korporasi dan konsultan sebagai perantara suap. Uang tunai, valuta asing hingga logam mulia disita menunjukkan bahwa praktik ini bukan kejadian sporadis melainkan pola yang terstruktur. Pertanyaannya, apakah ini hanya ulangan modus lama dengan aktor baru atau bukti bahwa problem utama ada pada sistem pengawasan dan budaya birokrasi? Siapa yang sebenarnya diuntungkan dan sampai di mana penegakan hukum akan mengungkap aktor di balik keputusan besar ini? Inilah catatan Sinpo, tangkap tangan suap lagi-lagi pegawai pajak. Bersama saya, Arif Rifai. Kasus suap pegawai pajak kembali terbuka ke permukaan. Operasi tangkap tangan KPK di KPP Madya Jakarta Utara mengungkap praktik negosiasi di bawah meja yang memangkas kewajiban pajak hingga 80%. Dari temuan kurang bayar puluhan miliar rupiah menjadi belasan miliar, negara dirugikan dan integritas sistem pajak kembali dipertanyakan. Aja ada pelanggaran, lihat aja proses hukumnya seperti apa. Oke, makasih. Tapi yang jelas kan ini geledah periksa. Tapi yang kalau saya ditanya kenapa kamu bilang kamu akan menemani hukum, kan pasti mendampingi secara hukum. Itu kan pasti pegawai keuangan sebelum dia diperiksa bersalah di pengadilan, dia masih pegawai keuangan. Jadi kan kita dampingi terus, tapi nggak ada intervensi dalam pengertian kadang mereka stop ini stop itu. Oke. Pak, sudah ada Makasih ya. belum sih Pak cara mencegahnya gimana Pak biar kejadian seperti ini tidak berulang lagi, mencegahnya strateginya? Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dipajak ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat, jangan kita taruh tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, Sekarang tuh berarti dirotasi Pak, ya. dirotasi Pak ke daerah lain. Rotasi habis, tapi kalau nggak bisa, kan ada yang bisa kalau baik sedikit, terlibat sedikit ya rotasi. Tapi kalau udah jahat, rotasi kan nggak ada gunanya. Jadi kita akan sedang nilai itu. Lebih dari sekedar OTT, kasus ini memperlihatkan dugaan keterlibatan lintas jabatan di internal pajak, serta indikasi peran korporasi dan konsultan sebagai perantara suap. Uang tunai, valuta asing, hingga logam mulia disita, menunjukkan bahwa praktik ini bukan kejadian sporadis, melainkan pola yang terstruktur. Pertanyaannya, apakah ini hanya ulangan modus lama dengan aktor baru atau bukti bahwa problem utama ada pada sistem pengawasan dan budaya birokrasi? Selengkapnya di catatan Sinpo. Tangkap tangan suap lagi-lagi pegawai pajak menjadi tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Ini juga menjadi tema yang ditulis di rubrik bongkar di Sinpo ID minggu ini, dan bagaimana kita akan mengulas terkait dengan tema hari ini bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Mas Bayu, apa kabar Mas? Baik. Mas Bayu, minggu ini rubrik bongkar Sinpo ID mengambil tema terkait dengan kasus tangkap tangan pegawai pajak. Apa yang coba ingin disampaikan oleh Sinpo ID dari tema ini, Mas? Ya, ini adalah sebuah peristiwa yang pada akhirnya berulang ya. Untuk pegawai pajak sendiri, mengingat sebelum-sebelumnya kita belum sampai lupa bahwasanya kita sebelumnya juga pernah ada masalah terkait penanganan masalah pajak. Itu waktu kasusnya Rafael Alun kan yang sempat ramai, dan itu kemudian bergulir ketika masyarakat sudah mulai hampir melupakan, tiba-tiba nongol lagi adanya OTT pegawai pajak. Dan ini tentu sangat-sangat kita sesali ya, karena memang pajak itu kan adalah sumber penerimaan negara yang
yang paling utama. Terus kemudian ketika ada pihak-pihak yang bermain dalam proses penerimaan pajak, ya berarti ini sangat-sangat kita sesalkan ya. Kita harapkan ini menjadi momentum buat Ditjen Pajak sendiri untuk kemudian melakukan evaluasi bagaimana ternyata ada peran pihak-pihak di bawahnya yang sengaja bermain-main untuk melakukan pengurangan nilai pajak untuk kemudian dia bisa meraup keuntungan pribadi ini yang menjadi sebuah wanti-wanti tersendiri. Ini kita harap menjadi sebuah momentum buat semua pihak, khususnya Kementerian Keuangan yang membidangi Ditjen Pajak untuk kemudian melakukan evaluasi lebih menyeluruh lagi, apalagi Pak Menteri Keuangan Purbaya dia juga lagi sedang giat-giatnya untuk kemudian melakukan evaluasi. Kita harapkan ini bisa kemudian sejalan dengan adanya penangkapan. Jadi proses hukum dan proses evaluasinya di internal Kementerian Keuangan juga ini bisa berjalan bersamaan untuk kemudian menjadi sebuah momen agar kedepannya proses penerimaan pajak ini bisa jauh lebih baik lagi seperti itu. Mas Bayu, kalau kita berbicara terkait dengan evaluasi, ini kan seperti kasus yang berulang. Kalau beberapa waktu lalu ada kasus Rafael Alun, tapi kalau kita masih ingat, mungkin jauh sebelum Rafael Alun dulu masih ada Gayus Tambunan yang juga terkait dengan masalah pajak. Kalau melihat pola yang berulang ini, apakah memang ini menjadi celah ataupun modus klasik yang sulit diberantas di Ditjen Pajak ini, Mas? Ya, karena memang perputaran uangnya cukup besar ya. Kalau sebagaimana kita lihat di kasus ini, nominalnya itu ada 4 miliar yang kemudian menjadi bancakan para pegawai pajak. Ini nominal yang bukan uang kecil untuk kemudian bisa jadi keuntungan tambahan di luar gaji pegawai pajak ya kan. Which is kita tahu pegawai pajak sendiri mereka memiliki range gaji yang dalam tanda kutip itu dia memang cukup besar untuk jabatannya ya. Tapi ternyata di balik itu ya namanya juga manusia, ada celah terus kemudian bisa dimanfaatkan dan itu menjadi sebuah keuntungan pribadi ya akhirnya terungkap juga oleh aparat penegak hukum. Ya, kita harapkan ini bisa ditindak secara menyeluruh ya, bukan hanya sebatas dengan 5 tersangka yang sudah ditangkap itu ya, yang sudah ditetapkan, tapi juga nantinya bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Apakah selama ini praktiknya hanya terjadi di, ini kan yang PT-nya Wanatiara kan? Apakah hanya PT Wanatiara saja yang melakukan permainan seperti itu dengan kantor KPP atau justru ada PT-PT lain yang memang selama ini menjadi klien mereka untuk kemudian melakukan pengurangan nilai pajak ya, ini yang harus kemudian bisa diusut lebih jauh lagi oleh para penegak hukum sehingga nanti proses penegakan hukumnya bisa lebih signifikan lagi. Jadi evaluasinya pun bisa jauh lebih menyeluruh lagi dan ya ini menjadi sebuah warning buat para pegawai pajak yang masih bermain-main untuk kemudian mengurangi nilai-nilai pajak yang selama ini seharusnya dibebankan kepada perusahaan-perusahaan seperti itu. Mas, kalau kita melihat terkait dengan modus yang dilakukan oleh para pegawai ini, yang kita sebut mungkin ini sebagai negosiasi bawah meja, dan apakah ini juga menjadi pola yang berulang, Mas? Kalau kita melihat dari kasus-kasus sebelumnya, apakah ini menjadi pola yang berulang atau justru di kasus ini ada perbedaan modus atau seperti apa, Mas? Ini sebuah pola yang memang berulang ya, karena memang begini, kalau kita lihat, kita berkaca dari kasus yang saat ini terungkap ya, di mana ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tambang, terus kemudian mereka memiliki nominal pajak yang harus dibayarkan ke negara, tapi untuk prosesnya mereka berupaya agar nominal pajak yang dibebankan itu bisa lebih diminimalisir. Terus kemudian mereka menyewa jasa konsultan, terus kemudian ada upaya untuk negosiasi. Ini yang kemudian celah-celah tersebut memang pada akhirnya membuka keran buat keuntungan para pegawai pajak. Jadi kalau seandainya nominalnya itu bisa dikurangin, maka mereka ada keuntungan yang semestinya masuk ke kas negara, kemudian bisa diminimalisir dan ada fee-nya untuk proses pengerjaannya. Ini yang kemudian menjadi sebuah ironi tersendiri ya buat para pegawai pajak, di mana mereka semestinya menjadi ujung tombak pemerintah untuk kemudian bisa
mengambil pajak dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah selayaknya untuk kemudian membayarkan pajaknya, terus kemudian di situ ada permainan dan ya pada akhirnya ketika ini tertangkap kita harapkan proses hukumnya bukan berhenti terhadap pihak-pihak yang saat ini sudah ditangkap ya, tapi kemudian bisa memperjelas lebih jauh lagi apakah ada permainan yang memang selama ini terjadi di kantor KPP pajak. Ini yang harus kemudian bisa diungkap. Jadi proses evaluasi dan proses penegak hukumnya itu harus berjalan secara berdampingan seperti itu. Mas, kalau kita melihat di kasus ini Mas, untuk pihak-pihak yang sudah diamankan dan juga beberapa sudah ditetapkan sebagai tersangka, ini ada peran kepala KKP, kemudian kepala seksi Waskon dan juga tim penilai muncul. Kemudian ini kan yang mereka ini lintas level. Apakah ini menunjukkan bagaimana dugaan adanya jaringan internal di kantor pajak tersebut, Mas? Nah ini kalau dia. Melihat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini levelnya berbeda-beda, bahkan ada yang dari level tertinggi. Nah ini yang menjadi menarik ya, karena memang dari kantor KPP itu ada kepala kantornya, terus kemudian sampai jajaran-jajaran yang tentu levelnya ini berbeda. Berarti ada pola di mana ada cara kemudian yang dilakukan oleh seorang kepala KPP untuk kemudian bisa mengatur pihak-pihak yang sekiranya bila memainkan peran sebagai orang yang mengendalikan nominal pajaknya, ini jauh lebih aman bersama orang-orang tertentu. Nah ini yang kemudian aparat penegak hukum bisa harus lebih jeli lagi. Ya, kemungkinan bukan hanya satu orang nih yang kemudian bisa berkomunikasi secara langsung dengan kepala KPP-nya. Kemungkinan ada pihak lain yang tugasnya seperti marketing lah. Taruhlah itu dia memang pihak yang mencari perusahaan yang ingin membayarkan pajaknya tapi dengan nominal yang lebih kecil. Nah ini yang kemudian harus bisa dilihat lebih jauh lagi. Apakah memang selama ini modusnya seperti itu? Karena memang kita juga meminta pendapat oleh sejumlah pengamat, di mana pengamat ini menyatakan bahwasanya di kantor pajak itu memang biasanya terjadi modus yang berulang, di mana seorang kepala KPP itu juga menempatkan pihak-pihak yang dirasa menjadi seorang kepercayaannya untuk kemudian bisa bermain untuk meminimalisir nominal pajak yang dibebankan pada perusahaan. Ini yang pihak-pihak ini yang memang pada akhirnya menjadi ujung tombak si kepala KPP untuk mencari korban-korban, bukan korban sih ya, maksudnya pengusaha yang memang secara pragmatis ingin mengurangi nilai pajaknya seperti itu. KPK ini kan menyebut bahwasannya uang hasil suap ini juga didistribusikan ke beberapa pegawai pajak. Artinya mungkin ada kemungkinan bahwa dari 8 yang sudah diamankan ini akan bertambah lagi mungkin pihak-pihak yang sampai saat ini mungkin belum tertangkap, atau ada kemungkinan ada tersangka lain, Mas? Ya kalau kita lihat secara pernyataan resmi yang disampaikan oleh para penegak hukum ya, itu kan mereka sejauh ini masih mencari sangkut paut apakah ada keterlibatan langsung dari pihak Ditjen Pajaknya, yang berada di pusatnya. Nah ini yang kemudian perlu kita lihat secara seksama ya. Dalam proses penegakan hukumnya, bila seandainya nanti ditemukan 2 alat bukti yang cukup, ya nggak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang bakal terjerat juga. Nah ini yang tentu sangat-sangat kita nantikan bersama, biar proses penegakan hukumnya itu bisa lebih menyeluruh lagi. Toh masyarakat kan sejauh ini melihat bahwasanya pemerintahan Prabowo Gibran kan memang sedang mengupayakan untuk kemudian melakukan evaluasi dan bersih-bersih dari pihak-pihak yang memang melakukan tindak pidana korupsi di dalam pemerintahannya ya. Nggak menutup kemungkinan proses ini bisa berjalan lebih signifikan lagi, di mana para penegak hukum akhirnya memiliki komitmen yang sama dengan pemerintahan untuk kemudian bisa menjerat pihak-pihak lain yang memang selama ini bercokol untuk kemudian memainkan nominal pajak biar lebih kecil untuk kemudian diterima oleh negara seperti itu.
Ini kalau kita berbicara ini kan dari satu KKP, dari satu KPP, dari satu KPP. Artinya dari kasus ini akan ada evaluasi menyeluruh di seluruh KPP di seluruh Indonesia agar kasus-kasus semacam ini tidak menjadi kasus yang terus berulang meskipun memang dari satu kasus yang katanya kita terus mengevaluasi namun akhirnya juga masih ditemukan kasus lain, artinya ada celah-celah untuk kasus semacam ini terus berulang nantinya, Mas. Ya kalau kita lihat secara wilayah ya, ini yang kena OTT kan KPP Jakarta Utara yang memang selama ini menaungi proses perusahaan-perusahaan yang bercokol di wilayah di Jakarta Utara, which is itu juga wilayahnya mencakup pelabuhan juga, ya kan. Terus kemudian ada beberapa tempat-tempat strategis yang memang di situ ada perputaran uangnya cukup tinggi juga. Gak menutup kemungkinan hal serupa juga terjadi di beberapa wilayah juga. Karena memang kita tahu Indonesia ini bukan hanya kalau kita lihat secara geografis ya, kalau di Jakarta Utara itu kan memang punya tempat strategis seperti pelabuhan dan sebagainya ya, pergudangan dan sebagainya. Ya di wilayah selatan terus kemudian ke arah Banten mungkin di situ kan ada Bandara Soekarno-Hatta ya, itu yang juga perlu menjadi sebuah perhatian tersendiri aparat penegak hukum untuk bisa melihat lebih jauh, dan nggak menutup kemungkinan di kantor-kantor KPP yang lain untuk kemudian bisa dilihat apakah memang modus serupa ini juga terjadi ya, itu penting untuk kemudian bisa dilaksanakan. Jadi Kementerian Keuangan nantinya tentu bisa melihat ya, karena mereka kan punya sistem audit internal untuk kemudian bisa melihat apakah memang sejauh ini ada penerimaan pajak yang tidak sesuai nominal atau ada permainan dalam proses pembayaran pajaknya oleh pihak swasta, terus kemudian minimalisir dengan upaya-upaya seperti yang kita tahu yang skemanya yang sekarang terungkap ya, ini yang kemudian menjadi sebuah bahan evaluasi untuk kemudian setidaknya bisa mengganti kepala KPP yang memang bermain, itu kan seperti itu kan langkah awalnya. Terus kemudian bisa menindak pihak-pihak yang memang selama ini bercokol untuk kemudian meraup keuntungan pribadi dari hasil minimalisir penerimaan negara seperti itu. Artinya ini menjadi bahan evaluasi dari kasus ini. Jangan sampai kasus ini kemudian berulang lagi di KPP lain atau bahkan di masa yang akan datang. Karena kalau kita melihat beberapa kasus yang melibatkan Ditjen Pajak, kemudian orang-orang yang berada ataupun yang menangani masalah pajak ini menjadi kasus yang terus berulang bahkan sampai hari ini. Kalau kita lihat kemarin Rafael Alun dengan itu cukup mencengangkan dengan jumlah yang juga cukup banyak, fantastis. Dan kemudian hari ini publik kembali dihebohkan dengan kasus yang melibatkan pegawai pajak. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat Sebelumnya sebuah portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan tangkap tangan suap lagi-lagi pegawai pajak bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID. Mas Bayu, tadi kita sudah membahas terkait dengan modus yang terus berulang yang melibatkan pegawai pajak. Tapi kalau kita melihat kasus-kasus yang melibatkan pegawai pajak ini tentu ada pihak-pihak dari pihak swasta. Dalam hal ini adalah korporasi yang juga melakukan suap. Tapi kalau kita melihat dalam beberapa kasus ini, Mas, korporasi ini sering berlindung pada staf sebagai eksekutor lapangan. Tapi padahal di atas eksekutor lapangan itu ada pihak-pihak yang dari pihak korporasi tersebut yang tentu memerintahkan, yang selama ini mungkin
justru bebas dari hukuman itu, Mas? Dari Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya ini lagi-lagi menjadi sebuah ironi di mana sebuah perusahaan yang harusnya melakukan upaya untuk good governance ya, tapi ternyata di belakangnya ternyata mereka kurang menjunjung tinggi hal itu, dan ini kemudian ini menjadi sebuah yang perlu kita renungkan juga ya, bagaimana kita pada akhirnya melihat sebuah ironi di mana perusahaan swasta ternyata juga mau nggak mau melakukan upaya untuk meminimalisir pajak. Apakah perlu kemudian ada penghitungan ulang atau memang harus ada upaya yang kemudian setidaknya dilakukan oleh negara maupun pihak swasta untuk kemudian melihat lagi bagaimana selama ini konstruksi sebuah nominal pajak yang kemudian dikenakan terhadap sebuah perusahaan. Apakah memang selama ini menjadi beban yang cukup besar sehingga mereka kesulitan untuk kemudian membayarnya, atau memang pengusaha saja yang pengen melakukan kecurangan karena memang mereka seharusnya membayar nominal yang ditetapkan, tapi ada upaya-upaya curang di belakangnya untuk meminimalisir hal tersebut. Ini yang kemudian harus menjadi sebuah kajian tersendiri. Yang pasti seperti ini. Kalau kita lihat dalam prosesnya, bagaimana kalau yang kita lihat di sini kan PT Wanatiara ya, bagaimana prosesnya itu kan sejauh ini yang diungkap oleh KPK bahwasanya ada temuan bahwasanya perusahaan tersebut sebenarnya dikenakan nominal yang cukup besar karena memang ada kekurangan bayar pajak, dan itu nominalnya cukup tinggi, 75 miliar. Terus kemudian yang dibebankan 75 miliar ini kan besar, ya sangat besar. Terus kemudian ada upaya untuk kemudian melakukan konsultasi dengan KPP, terus kemudian di situ ada konsultan pajak juga yang bermain. Ada upaya untuk kemudian bagaimana caranya untuk meminimalisir nominal tersebut, dan akhirnya KPP meminta untuk Wanatiara melakukan pembayaran secara all-in, dan itu nominalnya cukup jauh dari 75 miliar jadi 23 miliar. Walaupun di dalam 23 miliar itu 8 miliar diantaranya untuk bancakan. Nah ini yang menjadi celah. Ini kan dari 75 ke 23 nominalnya sangat jauh ya, hampir lebih 50 miliar yang hilang kan dari hasil yang dibebankan untuk kemudian menjadi sebuah penerimaan negara kan. Udah gitu masih dipotong juga 8 miliar yang menjadi sebuah bancakan para pegawai. Terus kemudian ini aliran uang 8 miliar ini bukan uang kecil. Ya kan. Dimana tentu ada pihak-pihak yang sebagai eksekutor, terus kemudian sebagai pihak yang memang mengetahui adanya aliran uang tersebut, terus kemudian ada pihak yang menyetujui. Ini yang menjadi sebuah modus yang ya dalam tanda kutip memang berulang, ya kan. Terus kemudian pada akhirnya uang yang tersisa yang masuk ke kas negara 15 miliar. Ini jauh. 75 yang masuk ke kasnya 15 miliar ya kan. Ini harus menjadi sebuah evaluasi di mana Ditjen Pajak harus melihat lebih jauh lagi apakah memang banyak pihak yang berada di bawahnya itu melakukan modus yang sama selama ini yang harus kemudian bisa diambil hikmahnya untuk kemudian bisa setidaknya mengganti kepala KPP yang memang selama ini bermain-main untuk melakukan urusan meminimalisir nominal tersebut seperti itu. Terkait dengan evaluasi ini tadi Mas, evaluasi dan juga bagaimana evaluasi ini adalah bukan hanya terkait dengan kasus ini, tapi juga apakah memang besaran pajak yang dibebankan untuk
perusahaan-perusahaan swasta ini dinilai itu tadi membebani para swasta dengan besaran yang cukup besar. Tapi kita juga harus melihat bagaimana apakah nilai manfaat yang sudah diterima oleh para perusahaan ini juga cukup besar dari negara ini, Mas? Iya, itu yang menjadi sebuah pertimbangan sendiri ya. Karena memang ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tambang. Dan mereka juga setiap harinya tentu mengeruk keuntungan dalam proses pertambangannya, ya kan. Walaupun dalam prosesnya itu ada uang yang berjalan, tapi setidaknya begini, proses penerimaan pajaknya itu bisa jauh lebih bersih lagi dan terhindar dari oknum-oknum yang memang melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir penerimaan negara. Karena ini ya upaya yang cukup curang juga untuk kemudian pada akhirnya negara pun ruginya kalau kita hitung-hitung dari 75 miliar terus yang masuk ke kas negara jadi 15 miliar kan jauh banget. Ya kan? Harus ada kemudian upaya yang lebih preventif lagi untuk mencegah celah-celah itu bisa terjadi. Ya kan? Ya itu ya kita harapkan proses penegakan hukumnya ini bisa berjalan dengan proses evaluasi yang dilakukan sehingga nantinya ke depannya dalam proses penerimaan pajak ini bisa jauh lebih memberikan keadilan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Entah itu buat si swastanya yang memang sebagai wajib pajak maupun juga buat negara karena memang proses nantinya ketika itu sudah diterima kan jadi uang masuk ke kas negara dan negara pun bisa memanfaatkannya dengan lebih baik lagi seperti itu. Mas, dalam kasus-kasus pajak yang melibatkan perusahaan swasta, dari catatan Sinpo ID, apakah memang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tambang ini seringkali terlibat dalam kasus-kasus yang terkait permainan pajak ini? Apakah ini juga menunjukkan bagaimana mungkin besarannya itu cukup besar, tapi lagi-lagi karena ini perusahaan tambang yang dia mengeruk kekayaan dari Indonesia, dari negara, artinya harus ada kontribusi terhadap negara yang juga diberikan yang cukup besar juga, Mas. Kalau Sinpo ID melihat bahwasanya ini bukan hanya terbatas dari perusahaan tambang. Kalau ini kan kita melihat di kasus PT Wanatiara ya, yang memang bergerak di perusahaan tambang. Tapi untuk upaya-upaya meminimalisir penerimaan uang negara, ya, penerimaan pendapatan negara dari pajak, ini celahnya bisa terjadi dari segi bisnis apapun, ya kan? Entah itu pajak pribadi, terus kemudian pajak perusahaan swasta. Celah itu ada untuk kemudian bisa meminimalisir nominal yang semestinya dibebankan oleh si wajib pajak. Nah, itu pun modusnya beragam. Kalau seandainya dia sebagai seorang wajib pajak yang dalam tanda kutip ini personal, ya kan, tentu hitungannya ada yang berbeda. Ada hitungan-hitungan yang kemudian dirumuskan untuk kemudian bagaimana caranya nominal pajak yang dibebankan bisa lebih kecil dari apa yang semestinya dibayarkan. Nah, ini yang kemudian ada peran-peran konsultan yang sebagai penjembat yang menjembatani upaya-upaya tersebut sehingga cara untuk memuluskan seseorang untuk bisa meminimalisir beban pajak yang selama ini dia dikenakan itu. Iya, celah itu ada. Ini yang harus menjadi sebuah evaluasi bersama ya, dan menjadi sebuah komitmen bersama. Jadi gini, bukan hanya dari pihak wajib pajaknya juga, tapi juga dari negara untuk kemudian bisa melihat bagaimana ada upaya keengganan dari wajib pajak untuk kemudian ada upaya mereka untuk meminimalisir penerimaan pajaknya. Nah, ini yang harus menjadi sebuah evaluasi bersama. Apakah kemudian ada evaluasi yang lebih menyeluruh lagi untuk kemudian melihat bagaimana penggunaan pajaknya ini bisa lebih memberikan keadilan, lebih bijak lagi. Jadi lebih bisa dirasakan lagi oleh seluruh wajib pajak yang memang selama ini memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Ya kan? Ini menjadi sebuah evaluasi yang cukup besar ya kan. Dan sebagaimana kita tahu sejauh ini pemerintahan Prabowo Gibran juga sedang berupaya untuk kemudian memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dan pajak ini juga berperan untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut. Ya, kita harapkan prosesnya ini bisa berjalan
lebih berbarengan ya kan, karena memang sejauh ini ada proses hukum yang berjalan, terus kemudian evaluasi tentu dijalankan oleh pihak-pihak terkait termasuk Kementerian Keuangan untuk kemudian bisa mengkaji ulang lagi bagaimana ada celah-celah yang setidaknya harus ditambal secara segera, terus kemudian ini bisa berjalan secara simultan, jadi masyarakat pun juga mendapatkan manfaat dari nilai pajak dan penerimaan pajaknya tidak diakalin lagi seperti itu. Mas, dari Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ini kan ada peran dari konsultan pajak. Sinpo ID melihatnya dalam kasus ini, apakah ada kemungkinan konsultan pajak ini memang berperan sebagai pihak profesional, konsultan profesional, atau justru ini menjadi bagian dari sistem kejahatan yang terorganisir itu tadi, Mas? Oke. Sinpo ID ini sebagai disclaimer ya, tidak semua orang yang bekerja atau berperan dalam proses penghitungan pajak ini adalah orang jahat. Jadi kita menganggap mereka itu memiliki niatan untuk kemudian bekerja secara profesional, memberikan sugesti, memberikan advice kepada seorang wajib pajak untuk kemudian bisa secara bijak membayarkan pajaknya sesuai dengan apa yang dibebankan. Itu pun dengan hitungan-hitungan yang kemudian setidaknya menyesuaikan dengan apa yang memang mereka terima atau apa yang mereka kerjakan secara real ya. Nah ini yang kemudian menjadi kewajiban seorang konsultan untuk kemudian memberikan saran-saran untuk kemudian nominalnya, hitungan-hitungan yang kemudian ini semestinya pembayarannya nominalnya dengan hasil penghitungan yang baik dan benar ya kan. Nah terus kemudian bila seandainya ada celah, ini yang menjadi sebuah diskusi tersendiri ya, karena memang pada akhirnya yang menjadi masalah kan apakah ada upaya atau enggak, apakah memang ada keengganan dari pihak swasta, dari seorang wajib pajak untuk kemudian membayarkan beban pajak yang selama ini dia dibebankan kepada dirinya. Ini yang menjadi sebuah diskusi tersendiri. Nah ini yang harus kemudian menjadi evaluasi bersama ya, bukan hanya sekedar dari sisi pemerintahnya saja, tapi juga dari wajib pajaknya untuk kemudian diberikan edukasi lagi, ya kan? Mereka untuk bisa lebih diberikan pemahaman bahwasannya selama ini yang dibebankan kepada Anda sudah sesuai dengan hitungan dan memang ini layak untuk dibebankan kepada Anda. Jadi jangan mencoba untuk kemudian mencari-cari celah agar nominal pajak yang dibebankan ini bisa diperkecil. Nah, ini yang kemudian jangan sampai menjadi sebuah celah yang akhirnya diakali oleh pengusaha atau para wajib pajak untuk bisa meminimalisir pembayaran pajak yang dibebankan seperti itu. Mas, kalau berkaca dari kasus ini dan kasus-kasus sebelumnya, kalaupun memang dari segi perusahaan swasta atau korporasi ini terbukti bahwasannya dari pihak direksinya ini juga terlibat dalam proses agar pajaknya ini bisa dikurangi, apakah ini hanya bisa harusnya cuma berhenti di hukuman secara pidana atau justru seharusnya ini bisa berlanjut ke hukuman terkait dengan pembekuan izin usaha atau bahkan ada denda korporasi dan lain sebagainya, Mas? Oh, kalau itu memang bisa berjalan secara simultan ya, tapi untuk proses penerimaan pajak yang diakali, saya rasa kami sebagai redaksi Sinpo ID melihatnya karena ini berhubungan dengan proses investasi juga. Karena kita kalau seandainya kita bicara dengan masalah pencabutan izin usaha dan sebagainya, berarti secara gak langsung kan iklim usahanya yang nanti akan menjadi terganggu juga kan. Ini yang harus jadi bahan evaluasi bersama. Apakah perlu untuk kemudian negara itu membeberkan atau setidaknya memberikan upaya untuk kemudian para wajib pajak ini sadar dengan apa yang selama ini dibebankan kepada mereka nominalnya. Jika seandainya negara bisa melakukan hal tersebut, saya rasa ya kami sebagai redaksi melihat wajib pajak pun tentu akan sukarela untuk kemudian bersedia membayarkan pajak yang selama ini dibebankan, ya kan? Sepanjang proses penerimaan dan sepanjang proses penggunaan pajaknya itu bisa kemudian memberikan kesejahteraan kepada seluruh
masyarakat. Ini yang kemudian jadi sebuah bahan diskusi tersendiri dan ini harus menjadi sebuah kajian ya, karena memang penerimaan pajak ini adalah sebuah hal yang vital di mana pajak ini menjadi sebuah pendapatan utama untuk kas negara kan. Nah ini yang kemudian harus menjadi sebuah ujung tombak, negara bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Setidaknya dalam prosesnya jangan sampai ada pihak yang bermain-main untuk kemudian melakukan upaya meminimalisir pendapatan negara. Ini yang menjadi sebuah bahan evaluasi bersama seperti itu. Mas Bayu, kalau kita berkaca lagi pada kasus ini, yang kita tahu ini merupakan kasus yang berulang yang melibatkan pajak, kemudian para orang-orang yang kemudian mengurusi terkait dengan pajak ini. Apakah dari kasus ini kita melihat bahwasannya ini menjadi sinyal negatif terkait dengan pengurusan pajak di Indonesia, atau justru ini menjadi sinyal positif terkait dengan pengawasan dari pihak KPK, kemudian dari aparat-aparat terkait dengan pemberantasan kasus korupsi di Indonesia, Mas? Ya, kalau kita lihat ini tentu ada kutub positif negatifnya ya. Kalau seandainya kita berkaca dari kasus sebelumnya yang melibatkan Rafael Alun, ini kan terungkap ketika ada gaya hidup yang bermewah-mewahan ya. Ketika anaknya itu mewah-mewahan terus kemudian terjerat kasus, belakangan pada akhirnya bapaknya pun terseret-seret. Walaupun sebenarnya kalau seandainya gaya hidupnya tidak semewah itu dan tidak diposting sedemikian rupa di sosial media, mungkin bapaknya nggak keseret, mungkin ya kan. Tapi kalau kita lihat yang baru ini terjadi, ini kan memang secara personal mereka sudah berbenah diri untuk kemudian tidak melakukan postingan di sosial media yang berlebihan. Terus kemudian dalam prosesnya ternyata di belakang itu dengan tidak munculnya gaya hidup yang mewah, tapi ternyata ada 8 miliar yang menjadi permainan mereka. Ini yang kemudian bisa jadi kemungkinan ada fenomena gunung es. Karena kecil di pucuk, kemungkinan bawahnya lebih besar. Karena kemungkinan bukan hanya di KPP Jakarta Utara saja. Ini yang kemudian harus menjadi sebuah bahan evaluasi bagi Kementerian Keuangan khususnya. Termasuk juga Ditjen Pajak untuk kemudian melihat lebih jauh. Siapa saja pihak yang memang selama ini melakukan upaya-upaya untuk minimalisir pendapatan negara. Ini yang harus kemudian dikaji dan harus kemudian dievaluasi dengan segera seperti itu. Artinya dari kasus ini menjadi bahan evaluasi lagi bagi Kementerian Keuangan, KPK dan juga pihak-pihak terkait untuk membongkar fenomena gunung es itu, kalaupun ada yang terjadi di tubuh Ditjen Pajak ini, Mas. Kita akan lanjutkan lagi, Mas, obrolan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan tangkap tangan suap lagi-lagi pegawai pajak bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Mas Bayu, kita lanjutkan lagi obrolan kita, Mas. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan kasus yang berulang yang melibatkan dengan orang-orang yang berada di ataupun yang mengelola pajak di Indonesia. Apakah dengan adanya kasus terakhir ini dampaknya terhadap kepercayaan publik dan juga kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak seperti apa, Mas? Ya, ini jadi sebuah trigger warning ya dengan adanya kasus tersebut, maka secara nggak langsung publik pun disajikan bahwasannya dalam proses pengelolaan pajak ternyata ada pihak yang bermain. Tapi di sini kan memainkan ada dua opini yang kemudian cukup liar untuk kemudian menjadi sebuah bahan diskusi tersendiri. Apakah itu akan nantinya menggerus kepercayaan publik terhadap Ditjen Pajak atau tidak? Tapi kalau menurut redaksi
Redaksi melihat ini sebagai upaya untuk kemudian bersih-bersih di lingkungan Ditjen Pajak. Jadi secara nggak langsung yang namanya proses bersih-bersih ini kan tentu dilakukan secara bertahap dan itu harus continually ya. Dengan adanya terungkapnya kasus KPP Pajak Jakarta Utara ini ya. Ini menjadi sebuah pintu untuk kemudian Ditjen Pajak bisa berbenah diri, melihat lebih dalam lagi apakah selama ini ada pihak-pihak yang memang bermain dalam proses penerimaan uang negara, ini yang kemudian menjadi sebuah bahan evaluasi. Dan ya redaksi melihat ini tidak kemudian menggerus kepercayaan publik terhadap proses penerimaan pajak, di mana wajib pajak tentu akan mendapatkan, tentu akan terus dibebankan dengan pajak yang selama ini mereka wajib untuk membayarnya kepada negara. Terus kemudian apakah kepercayaan publik itu bisa kemudian ditingkatkan kembali? Ya tentu masih bisa tentunya dengan cara menutup celah-celah terjadinya permainan untuk kemudian meminimalisir pendapatan negara. Ini yang kemudian menjadi sebuah momentum tentunya buat Ditjen Pajak untuk bisa kemudian menganggap bahwasanya proses ini yang kemudian harus bisa ditutup kemungkinan-kemungkinan negatifnya untuk kemudian bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Apakah perlu ada kemudian dalam proses konsultasi ini bisa dilakukan negosiasi yang lebih bijak lah. Bukan kemudian negosiasinya terjadi dengan proses di balik meja. Ini yang tentu sangat disesalkan ya. Bila seandainya memang pajak yang dibebankan itu kemudian membebankan seorang wajib pajak dan itu bisa dalam tanda kutip pemerasan ya. Karena memang nominalnya besar, terus kemudian wajib pajak yang tidak sanggup, ya ini harus ada proses yang lebih mungkin bisa dikatakan lebih manusiawi lagi untuk kemudian lebih bijak lagi untuk kemudian bagaimana bisa diberikan edukasi juga wajib pajaknya untuk kemudian bahwasanya memang nominalnya yang dibebankan segitu sesuai dengan apa yang Anda dapatkan selama ini atau memang harus ada upaya negosiasi yang lebih bijak lagi, tidak kemudian ada proses di balik meja yang uangnya pun juga larinya entah kemana ya kan. Sebagaimana kita tahu kalau kita lihat di OTT yang KPK ini kan 75 miliar dipotong sampai 25 terus kemudian yang masuk ke kas negara cuma 15 ya ini kan nominalnya sudah sangat-sangat berkurang. Sementara dalam prosesnya uang itu justru dipotong-potong oleh pihak-pihak yang memang ternyata meraup keuntungan pribadi. Ini yang sangat-sangat disesalkan dan setidaknya ini bisa kemudian menjadi bahan evaluasi untuk dicegah di kemudian hari seperti itu. Mas, dari kasus ini Mas, kalau kita melihat dari sisi KPK-nya, apakah publik dari kasus ini kemudian publik masih melihat KPK sebagai lembaga yang mampu membongkar kasus korupsi secara sistemik? Kalau kita melihat beberapa waktu terakhir mungkin KPK ini seringkali membongkar kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Sementara korupsi kelas kakap, korupsi mega korupsi besar ini banyak dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Dari kasus ini, apakah ini memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap kinerja KPK yang mampu membongkar korupsi secara sistemik, Mas? Ya, kalau redaksi melihat apa yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya KPK ya, ini kita jangan pernah memandang ada istilah big fish atau small fish. Ya. Jadi ada kemudian klasterisasi di mana ini kejahatan yang besar dengan nominal kerugian negara yang cukup besar justru ditindak oleh aparat penegak hukum lain, ya kan. Siapapun itu aparat penegak hukumnya yang melakukan proses hukum, ya kita harus apresiasi. Sebagai redaksi, Simpo ID melihat ini adalah upaya proses penegakan hukum yang memang sedang dijalankan, kalau yang di kasus ini ya, dijalankan oleh KPK untuk kemudian mengembalikan kepercayaan publik terhadap negara yang memang saat ini sedang melakukan evaluasi besar-besaran untuk melakukan pencegahan korupsi. Karena dengan adanya proses penindakan hukum terhadap pelaku pidana korupsi,
tentunya ini akan memberikan trigger warning buat pelaku-pelaku lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Ya kan? Bila seandainya modusnya terungkap, tidak melakukan modus serupa. Sehingga dalam prosesnya jangan sampai kita itu memilah tingkat korupsinya, tapi upaya yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum ya memang untuk kemudian melakukan proses hukum agar tindak pidana tidak kemudian berulang lagi dan mencegah pidana korupsi ini terjadi kembali di kemudian hari seperti itu. Lagi-lagi semua institusi penegakan hukum ini bersama-sama apapun itu tetap untuk mengembalikan kepercayaan publik terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, entah itu dari Kejaksaan Agung ataupun dari KPK ini sendiri. Dan yang menjadi perhatian, yang harus menjadi perhatian bersama ya, aparat penegak hukum yang melakukan penindakan terhadap pidana korupsi ya, pasal 2. Ya, ini bukan hanya bertumpu terhadap dua institusi saja ya, yaitu KPK maupun Kejaksaan Agung, tapi juga ada Polri juga. Dan ini harus menjadi sebuah komitmen bersama buat aparat penegak hukum untuk kemudian bersama-sama menjunjung tinggi bahwasanya proses penegakan hukum ini harus berjalan secara simultan dan harus berjalan secara transparan sehingga siapapun yang memang terlibat dalam tindak pidana apapun itu harus kemudian bisa ditindak dengan tegas sehingga masyarakat pun teredukasi dengan baik untuk kemudian bisa mengetahui bagaimana proses hukum yang pada akhirnya bisa memberikan keadilan dan juga khususnya dalam kasus ini ya bisa kemudian masyarakat pun dikembalikan kepercayaannya untuk kemudian kembali bersedia membayar pajak dengan nominal yang memang selama ini dibebankan kepada mereka tanpa harus dengan melakukan upaya-upaya negosiasi meminimalisir nilai pajak seperti itu. Terkait pajak itu tadi Mas, saat ini kan kita tahu dari Ditjen Pajak sendiri ataupun dari negara sendiri kan sudah mulai terkait dengan digitalisasi sistem pajak, kemudian ada otomatisasi pemeriksaan. Apakah ini dilihat sebagai solusi baru atau justru ini menjadi celah baru untuk korupsi ataupun permainan baru mengingat kalaupun aktor-aktor di dalamnya ini masih sama, Mas? Iya, kalau kita melihat secara menyeluruh yang namanya proses digitalisasi, tentu mungkin kita pakai analogi seperti ini ya. Yang namanya maling tentu jauh lebih pintar daripada polisinya, gitu kan. Yang namanya tikus tentu jauh lebih pintar daripada kucingnya, gitu kan. Istilahnya seperti itu. Yang namanya ada sebuah proses pembaruan, apalagi ini digitalisasi ya tentu di situ tetap ada celahnya. Bagaimanapun sistemnya sepanjang penggunanya, usernya itu memang ada niatan untuk kemudian mengakali gimana caranya mereka itu bisa membayar pajak lebih minim dari yang dibebankan, ya tentu hal tersebut pasti masih ada celahnya. Karena memang nggak ada sistem yang sempurna ya kan. Dalam proses pengadaan digitalisasinya pun juga ada celah juga, ya kan, ada celah terjadinya korupsi. Bagaimana nanti proses pengadaannya, terus dalam pelaksanaannya ternyata ada server yang kurang bagus, ya kan. Ini kan harus kita lihat secara menyeluruh juga kan, bagaimana proses digitalisasinya ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Ya ini yang makanya masyarakat pun diharapkan ikut serta untuk kemudian secara sesama melakukan pengawasan karena bukan hanya penegak hukum yang 3 itu saja ya. Masyarakat pun juga bisa berperan untuk kemudian mengawasi bila seandainya ada kejanggalan-kejanggalan. Hal itu bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum yang 3 itu ya kan. Terus kemudian mereka bisa melakukan kajian tersendiri dalam proses pengawasannya. Nah ini yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik, terus kemudian kritik-kritik ataupun laporan-laporan tersebut bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh aparat penegak hukum. Makanya proses evaluasinya nanti bisa berjalan lebih menyeluruh lagi. Bila seandainya ada kejanggalan ataupun ada hal-hal yang memang dirasa layak untuk dilaporkan saja, ya kan? Karena memang pajak ini adalah sebuah
ujung tombak pendapatan negara, jangan sampai ujung tombak ini justru tumpul untuk kemudian pendapatan negara jadi minim karena adanya upaya untuk merintangi atau enggak upaya untuk minimalisir nominal pajak yang dibebankan seperti itu. Mas, itu tadi yang menarik adalah bagaimana upaya keterlibatan masyarakat untuk juga turut mengawasi dalam proses penerimaan pajak ini. Proses ataupun pengawasan publik yang cukup realistis yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara umum terkait dengan proses penerimaan pajak ini seperti apa bentuknya, Mas? Apakah memang melalui transparansi data dari pihak pengelola pajak atau seperti apa atau sebagai masyarakat turut serta mengawasi ini seperti apa bentuknya, Mas? Iya, prosesnya gini, kalau seandainya bagi pihak-pihak yang memang berkecimpung untuk pengurusan pajak, ya kan. Siapapun dia kan pasti punya label masyarakat juga. Bila seandainya seorang wajib pajak terus kemudian dia dibebankan dengan nominal yang tidak menurutnya tidak sesuai, terus kemudian dia melakukan konsultasi, tapi di balik proses konsultasi tersebut ada upaya untuk upaya-upaya di balik meja. Kalau seandainya dia punya upaya, dia punya nurani untuk kemudian bisa keinginan untuk bisa memberikan kontribusi terhadap negara, bahwasanya seorang wajib pajak ingin memberikan pajaknya dengan sukarela, tapi dalam proses konsultasinya ada upaya untuk melakukan proses-proses di balik meja. Ini bisa kemudian dilaporkan dengan segera dan kita harapkan ini bisa kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum maupun kalau khusus pajak ditindaklanjuti oleh Ditjen Pajaknya sendiri untuk kemudian mereka melakukan evaluasi secara internal dan mengganti pihak-pihak yang memang selama ini bermain untuk melakukan upaya meminimalisir pendapatan negara tersebut. Ini contoh yang paling simpel kalau dari dari proses penerimaan pajak. Jadi memang kita harapkan wajib pajak juga bisa berperan aktif untuk kemudian melihat bagaimana selama ini proses yang mereka jalani untuk kemudian membayar pajak. Apakah jangan-jangan di balik itu ada upaya pemerasan? Bila seandainya gini, misalnya kita berkaca dari kasusnya Wana Tiara aja deh. Dia dibebankan 75 miliar, terus kemudian ada proses konsultasi, tapi ternyata di belakangnya ada upaya di balik meja yang memang itu dilakukan secara ilegal. Nah ini Wana Tiara setidaknya sebagai pihak swasta yang memang menjunjung tinggi good governance, setidaknya bisa meminimalisir hal tersebut untuk kemudian melihat kalau seandainya ada konsultasi, konsultasinya bukan kemudian dilaksanakan dengan cara di balik meja. Coba tunjukkan dengan cara yang lebih elegan lagi dan lebih bijak lagi. Jadi nominalnya bisa sesuai dengan apa yang dibebankan terhadap dirinya selama ini. Nah, ini tentu berangkat dari keinginan yang yaitu balik lagi harus di masyarakat pun harus diedukasi bahwasanya pembayaran pajak ini juga nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat secara menyeluruh dan wajib pajak pun juga mendapatkan keuntungan dengan apa yang dilakukan negara terhadap mereka. Dan ini yang harus kemudian terus-terusan disosialisasikan. Makanya peran media pun juga perlu untuk masuk sebagai pihak yang memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwasanya pajak juga memberikan manfaat yang baik kepada seluruh masyarakat seperti itu. Artinya lagi-lagi saat ini peran serta dari masyarakat juga dibutuhkan. Masyarakat sebagai wajib pajak juga memiliki hak untuk bisa mengetahui kemana saja tuh pajak yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat tersebut dikeluarkan seperti itu, Mas? Ya, setidaknya begini, masyarakat kemudian bisa diedukasi dengan baik sehingga mereka itu dalam proses pembayaran pajaknya bisa melakukan secara sukarela dan merasa pajak itu bukan sebuah hal yang dibebankan, tapi memang mereka merasa memiliki kewajiban untuk kemudian membayar dengan sukarela. Ini yang menjadi sebuah PR buat kita bersama untuk kemudian bisa bagaimana ke depannya pendapatan negara ini bisa didapatkan atau bisa didapatkan dengan cara yang legal tanpa harus ada proses-proses di balik meja yang mana ternyata uangnya justru malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menginginkan adanya keuntungan pribadi seperti itu.
Baik, Mas Bayu terima kasih sudah hadir dan juga membahas tema kita pada hari ini. Ini yang tema yang dimuat di rubrik Bongkar Sinpo ID terkait dengan kasus korupsi pajak yang lagi-lagi terjadi dan juga OTT KPK yang dilakukan terkait dengan pengelolaan pajak ini. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.